Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Musibah pergerakan tanah, 13 rumah warga rusak. Sepekan berlalu, korban penculikan belum ditemukan. Gelapkan uang perusahaan, mantan direktur ditangkap polisi. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Lebak menyebabkan pergerakan tanah di Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Akibat musibah ini, 13 rumah warga mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding dan lantai yang mengalami keretakan. Dari 13 rumah warga yang terdampak, 7 diantaranya rusak berat, bahkan 1 rumah ambruk. Hingga saat ini, warga mengaku masih takut karena pergerakan tanah masih terjadi, terutama setelah wilayah mereka diguyur hujan. Salah satu rumah yang terdampak yakni milik Supriyadi. Awalnya, dinding rumah hanya mengalami keretakan kecil, namun tiap hari retakan dinding semakin membesar, bahkan dinding kamar mandi saat ini hampir ambruk. Awalnya seperti yang ini nih, kecil-kecil retaknya, tapi mulai sekarang makin besar. Makin besar aja. Lebih besar. Berarti tiap hari ada perubahan aja nih? Ada perubahan tiap hari. Oh, gitu. Sekarang yang rusak di sebagian mana? Yang belah mana? Sebagian dalam sama belakang kamar mandi. Dia lebih parah. Oh, lebih parah. Iya. Pihak RT telah melakukan pendataan terkait rumah yang terdampak dan berharap adanya bantuan untuk perbaikan rumah. Yang rubuh ya 1, yang parah ya 1, 2, yang belah-belah itu 5, terus yang sekarang retak itu 6. Oh, 6. Jadi jumlah totalnya ada berapa? 13. Karena khawatir menjadi korban, warga yang rumahnya rusak lebih memilih keluar saat hujan turun. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sepekan sudah, Adriana Syafitri, anak kedua pasangan Aryan Syahrudin dan Nirayana, hilang dibawa oleh Herdian Syah yang merupakan paman tiri korban. Penculikan bocah berusia 3 tahun ini berawal saat tiba-tiba pelaku datang ke rumah korban di Kelurahan Jombang Wetan, Kota Cilegon 2 Januari lalu. Pelaku sempat mengajak kedua keponakannya tersebut masuk ke dalam mal. Namun baru sekitar 15 menit berada di dalam mal, mereka langsung keluar. Korban dan pelaku juga sempat terekam CCTV mal. Pelaku kemudian mengajak korban dan kakaknya makan di salah satu warung makan yang berada di seberang jalan. Setelah selesai makan, pelaku menyuruh kakak korban yang masih duduk di bangku kelas sekolah dasar untuk pulang seorang diri dengan menggunakan angkutan kota. Setelah nyampe Watet, memang ya anak kita itu dikasih makan ya kan. Makan, setelah makan beres, si anak saya yang pertama yang laki-laki disuruh pulang sama dia. Nengok ke belakang di dalam angkot, mereka naik lagi ke tangga penyeberangan Ramayana itu, ya nunggu di depan Ramayana. Jadi kemungkinan naik angkotnya yang ke arah Serang gitu, Pak ya? Kemungkinan naik angkot ke arah Serang. Hingga saat ini, orang tua korban mengaku tidak mengetahui alasan yang membuat pelaku tega membawa kabur anak balitanya. Orang tua korban juga mengaku tidak memiliki masalah dengan pelaku. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Ditreskrimun Polda Banten mengungkap tindak pidana penipuan, penggelapan, hingga pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan direktur PT Yummy Deli Indonesia yang merupakan distributor es krim. Pelaku berinisial GLH sudah tidak menjabat sebagai direktur PT Yummy Deli Indonesia sejak Agustus 2021. Namun pada bulan September 2021, tersangka melakukan penipuan dengan meminta uang gaji sebagai direktur sekitar 25 juta rupiah.
Selain itu, pelaku juga mengambil keuntungan perusahaan hasil penjualan sekitar 1 miliar rupiah tanpa seizin dari Direktur PT Yummy Deli Indonesia dengan cara memindahkan uang di rekening perusahaan ke rekening tersangka. Tidak hanya itu, pelaku juga melakukan pemerasan dengan cara meminta uang gaji dengan cara memaksa, memaki, dan mengancam karyawan agar mengeluarkan uang perusahaan. Akibat perbuatan tersangka, perusahaan mengalami kerugian sebesar 1,2 miliar rupiah. Untuk tindakan pemerasan tersebut adalah di mana yang bersangkutan sudah tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut karena telah dicopot sebagai direktur, namun masih meminta hak gaji tersebut dengan cara melakukan pemaksaan dan pengancaman terhadap staf keuangannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir menyebabkan sebagian besar nelayan tidak melaut. Kondisi ini pun berimbas pada berkurangnya pasokan ikan laut ke sejumlah pasar. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akibat berkurangnya pasokan, harga ikan laut pun merangkak naik. Menurut para pedagang, berkurangnya pasokan ikan laut sudah terjadi sekitar 2 pekan terakhir. Pedagang hanya menjual stok yang tersedia karena tidak setiap hari mendapat pasokan. Pada kondisi normal, para penjual bisa mendapatkan 3 kuintal ikan atau setara 15 ember ikan laut segar untuk dijual. Kali ini mereka hanya mampu mendapatkan 2 ember ikan untuk dijual. Harga jual ikan pun ikut naik, yang biasanya dijual seharga Rp35.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sekarang mah kondisi ikan mah sangat sulit mas, soalnya ini dampaknya banyak. Dampak dari cuaca buruk, pertama sih dari dulunya sih dari BBM, 6 bulan kemudian dampak cuaca buruk ini. Stoknya berkurang karena pengiriman dari sono juga, pengiriman kan pastinya ya dari luar pengiriman, ya kadang kalau 3 kintal dikirim cuma 2 kintal, kan dibagi-bagi. Pedagang berharap agar cuaca bisa segera pulih sehingga mereka bisa berjualan seperti biasanya dan omset pun kembali normal. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.